Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Haikal dan rekan saya Dr. Reni Tarlin. Halo, selamat pagi pemirsa. Nah, tadi kita lihat ya tayangan tentang penyakit asam urat. Ini penyakit yang cukup umum diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya nih Arlin ya, kadang-kadang tuh ada sebagian masyarakat yang suka mengabaikan kalau kadar asam uratnya tinggi. Padahal makanya, bisa fatal tuh akibatnya. Betul, makanya hari ini kita bakal membahasnya bersama dengan pakarnya yaitu Dr. Kaka Renaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Halo Pagi dok, apa kabar? Halo Dr. Haikal, Dr. Arlin. Terima kasih. Sehat dok, sehat. Semangat. Semangat, sehat. Pastinya semangat. tidak menderita asam urat dok ya? Aduh, amit-amit dong ya. Walaupun badannya ini besar tapi insya Allah nggak asam urat. Insya Allah, surat. Oke dok, ini ada banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat mengenai asam urat. Karena ini penyakit yang terkenal dok. Oh iya, semuanya pasti hampir terkenal. punya asam urat ya. Betul. Nah, ini jadi pegel-pegel dikit dibilang asam urat. Nah, iya betul gitu. Makanya kita bakal membahasnya nih. Ini fakta atau mitos nih dok. Oh Yang boleh, pertama, siap-siap. asam urat itu umumnya diderita pada pria dan wanita usia 30-50 tahun. Ini fakta atau mitos, dokter? Mitos. Mitos. Betul ya Dr. Haikal, Dr. Arlin. Jadi asam urat itu bisa mengenai semua umur. Karena asam urat itu selain karena faktor makanan purin yang berlebihan atau protein yang berlebihan, bisa juga disebabkan karena sindrom familial. Jadi dia kekurangan enzim santin oksidase untuk memecah asam urat. Tadi kan dari presentasi sebelumnya dikatakan karena tubuh tidak bisa membuang asam urat ya karena kekurangan santin oksidase tersebut. Akibatnya asam urat yang beredar di peredaran darah tinggi. Nah, itu bisa mengenai dari anak-anak sampai usia lanjut. Dari anak-anak juga udah bisa, dok? Bisa. Oke. Dari teenager tuh udah bisa kena asam urat. Iya. Jadi 30 sampai 50 itu hoax, semuanya bisa. Oke. Dok, kalau pada anak-anak ini seperti apa dok gejalanya? Apakah nyeri sendi juga? Apakah ada benjolan juga atau gimana? Yes, biasanya sih lebih ke nyeri-nyeri ya. Nyeri karena dia kan ada deposisi asam urat. Nah, kalau udah sampai GOAT atau V itu biasanya kalau udah puluhan tahun. Karena yang usia lebih lanjut biasanya kalau sampai GOAT arthritis. Tapi kalau anak-anak biasanya ditandai dengan nyeri-nyeri sendi. Oke, nah ini tuh pada anak biasanya mungkin karena genetik gitu. Betul, mungkin ya dok ya. Tapi yang sering memang anak yang teenager ya, remaja Teenager ya. Remaja. Oke, nah ini fakta atau mitos selanjutnya nih dokter. Tadi udah sempat dibahas sedikit-sedikit sama dokter gitu ya. Ini dosa-dosa kita, gitu ya. Hobi makan jeroan. Oke. Itu juga bisa merupakan ini ya faktor risiko atau penyebab terjadinya penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetapi hidup sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, dan itu tadi adalah video mengenai tokoh-tokoh dunia yang ternyata juga mengalami penyakit asam urat. Dan ternyata Dr. Arlin ya, tadi ada tokoh yang suka mukbang orang Korea, ya badannya atletis, ternyata juga menderita asam urat nih. Betul. Jadi mungkin terkait dengan konsumsi protein yang berlebihan dok ya? Yes, betul sekali. Nah, ini mengenai makanan, tadi fakta atau mitos tadi belum sempat dijawab sama dokter. Diputus sama Arlin tadi. Mohon maaf ya dok ya. Nah, ini mengenai jeroan nih dok. Jadi hobi makan jeroan itu bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Aduh, siapa di sini yang suka makan jeroan? Kita semua suka makan jeroan Kita pasti. semua suka, enak dok soalnya. Tapi jangan berlebihan. Semua itu boleh tapi jangan berlebihan. Karena jeroan itu kan kolesterol tinggi ya, itu bagian dari sindroma metabolik. Nah, kalau ada sindroma metabolik, jadi metabolisme asam uratnya juga terganggu. Nah, ini masyarakat juga perlu tahu nih dok, sindroma metabolik nih maksudnya gimana? Sindroma metabolik itu adalah sindroma yang diakibatkan berat badan berlebih, ikat pinggangnya besar, terus gula darahnya nanti bisa naik. Nah, terus itu asam uratnya juga tinggi, LDL tinggi. Nah, itu semuanya bisa mengakibatkan gangguan metabolisme. Metabolisme apa saja yang terganggu? Metabolisme gula, metabolisme kolesterol, dan yang sekarang lagi kita bahas adalah metabolisme asam urat. Jadi akibatnya, makanya tadi kan contoh-contoh orang terkenal tuh gemuk-gemuk kan, Kim Jong Un. Dia yang presiden Korea Utara itu kan gendut. Nah, berusaha terakhir kalau nggak salah dia udah langsing deh, makanya udah nggak asam urat lagi. Ya, jadi salah satu pengobatan asam urat yaitu harus menurunkan berat badan. Harus menurunkan berat badan. Dok, tadi dikatakan bahwa boleh nih makan jeroan, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, masyarakat pengen tahu dok, seberapa banyak diperbolehkan mengkonsumsi jeroan?
Bapak minggu sekali atau mungkin 3 hari sekali, Dok? Ya, biasa kalau itu kan ada hitung-hitungan kalorinya. Cuman kita maksudnya sesuai ilmu kira-kira aja lah. Misalnya kalau kira-kira kita udah gendut ya jangan makan jeroan. Kira-kira udah gemuk, udah kebanyakan, stop gitu, Dok, ya? Stop. Tapi kalau udah berat badan ideal ya nggak apa-apa lah gitu. Atau kalau mau sih kita cek kolesterol dan asam uratnya. Betul. Kalau kira-kira levelnya lagi tinggi ya kita stop jeroan, karena jeroan itu sejujurnya jahat sekali ya. Iya, karena dia bisa bikin peningkatan LDL, asam urat, terus juga trigliserid. Nah, itu semuanya berujung ke sindrom metabolisme yang tadinya bisa nggak ada sakit diabetes, bisa jadi diabetes. Gitu. Jadi bukan hanya asam urat, biasanya ada teman-temannya juga tuh ya kan yang dibawa kalau misalnya kita makanannya tidak dijaga gitu ya. Nah, selanjutnya nih Dokter Haikal. Nah, Dok, ini juga masyarakat banyak yang penasaran, Dok, ya. Katanya kalau penyakit asam urat tidak diatasi segera, lama-kelamaan akan menyebabkan benjolan nih pada persendian tangan, kaki, pergelangan tangan, kaki hingga telinga. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Wah, fakta. Itu disebut sebagai gout. Yes. Gout arthritis. Itu adalah deposisi atau pengendapan kristal daripada asam urat. Nah, itu banyak sekali pasien itu mengabaikan asam urat. Dia mumpung masih muda makan apa aja. Jadi sekarang penderita asam urat itu mulai bergerak lebih ke usia muda. Ya, karena westernized lifestyle, makannya daging-dagingan, burger, fast food seperti jeroan ya, sop kaki kambing gitu kan. Kacang-kacangan itu semuanya kan sumber purin ya, protein. Terus not to mention dia nge-gym, minum susu gym itu kan protein tinggi semua. Nah, terus ternyata dia punya bakat gangguan metabolisme asam urat. Nah, itu dibiarkan saja, dia nggak medical check up, asam uratnya numpuk itu di sendi-sendi. Benar tadi dari ilustrasi dibilang katanya seringnya di sendi jempol kaki, pergelangan tangan, siku, lutut, sendi-sendi tangan, jari tangan. Nah, perbedaan dengan radang sendi yang lain, dia tuh sifatnya unilateral, jadi kenanya tuh satu sisi. Betul. Kalau misalnya yang lain itu kadang-kadang ada yang 2 sisi seperti itu. Gitu. Wah, oke. Nah, ini kalau misalnya tidak terkontrol nih, Dok. Ya, asam uratnya tidak terkontrol gitu ya. Itu ternyata bisa menyebabkan kerusakan sendi. Ini fakta atau mitos, Dokter? Fakta. Ya, jadi gout, kalau udah sampai gout itu sendi jadi rusak. Susah. Jadi udah sampai benjolan gitu ya, benjolannya udah nggak bisa dihilangin lagi, itu stays forever. Makanya jadi sebelum ada gout, ada benjolan yang seperti di ilustrasi di video tadi, kalau ada asam urat tinggi kita harus treat. Ya, karena komplikasinya macam-macam. Nanti mungkin ada fakta mitos lagi pertanyaan dari Arlin mengenai komplikasinya. Betul, Dok, karena banyak sekali, Dok, ini penyakit yang terkenal. Apalagi, Dok, ini kan kalau kita membahas tentang asam urat ya, ini kan beredar di dalam darah. Sehingga ada fakta mitos yang mengatakan kalau penyakit asam urat tidak diatasi, maka akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal hingga gagal ginjal. Ini fakta atau mitos? Sekali lagi fakta ya, bukan mau nakut-nakutin. Bisa kemana-mana. Jadi memang asam urat itu bisa terjadi deposisi di ginjal menjadi batu ginjal. Nah, batu ginjal itu bisa merusak ginjal. Ya, jadi itu kadar asam urat yang tinggi itu juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Nah, oleh karena itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nanti ujung-ujungnya pasien perlu cuci darah. Wah. Ya, almarhum ayah saya juga meninggal karena ginjal karena asam urat ini. Jadi penumpukan kristal asam urat itu akan membentuk batu pada saluran kemih hingga batu ginjal dan nantinya kalau diabaikan bisa menyebabkan gagal ginjal. Betul sekali. Betul. Jadi jangan pernah menyepelekan asam urat. Jangan pernah menyepelekan. Jadi makanan seperlunya. Jangan berlebihan ya. Icip-icip gitu ya, Bu. Ya, icip-icip sedikit. Nanti penasaran jadi bukit. Iya, di bukit. Jadi mendingan cukup udah gitu. Nah, Dok, ini biasanya ya, Dok, ya kalau misalnya orang-orang kan biasanya kalau misalnya pegel-pegel ngerasanya gitu ya, itu kan pada akhirnya mereka pasti carinya pijit. Massage gitu ya. Nah, itu sebenarnya ngefek nggak, Dok, atau berpengaruh nggak, Dok? Nih masyarakat ingin tahu. Oke. Pada penyakit asam urat. Pada asam urat sejujurnya di massage itu tambah sakit nantinya. Jadi menyebabkan dia trauma. Trauma karena kan dia deposisi asam urat banyak, terus kita pijit-pijit ya malah jadi tambah trauma. Tambah nyeri asam uratnya. Justru kalau nyeri karena asam urat nggak boleh dipijit. Nggak boleh dipijit. Harus diobatin. Harus diobatin. Ya, nah, wah ini luar biasa sekali ya ternyata penyakit asam urat ya, Dok ya. Tapi kan kalau misalnya biasanya kadang-kadang orang udah ada benjolan, wah sudah terlambat gitu ya. Nah, pasti
kita juga pengen tahu nih ya dok ya cara mencegahnya, terus juga nanti pengobatannya seperti apa supaya kita tidak terjadi gangguan fungsi organ gitu karena asam urat. Silakan dokter, tips dari dokter. Oh, tipsnya? Yes. Ya, terima kasih. Jadi asam urat ini itu disebabkan karena adanya gangguan metabolisme purin. Nah, jadi kita harus mengatasi dengan obat. Selain itu kita juga harus mengurangi konsumsi purin seperti jero-jeroan, terus juga daging merah, kacang-kacangan, seafood yang mengandung kadar purin yang tinggi. Nah, olahraga itu sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme asam urat. Dan berat badan berlebih itu meningkatkan risiko terjadinya penumpukan asam urat. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk berolahraga dan menurunkan berat badan. Iya. Dok, ini kan asam urat dok ya, ini juga terkait dengan adanya faktor genetik. Nah, sebetulnya apakah penyakit asam urat bisa dicegah dok? Kalau genetik itu selama kita makannya baik, tidak berlebihan, itu bisa kita kita jaga untuk tidak terjadi serangan. Tapi ujung-ujungnya yang namanya genetik itu kan pasti nanti dia ada bakat untuk terjadinya gangguan metabolisme. Tetap nanti ujung-ujungnya kalau memang genetik tuh nanti dengan berjalannya waktu tetap nanti bisa terjadi gangguan metabolisme asam urat. Jadi ujung-ujungnya memang harus minum obat kalau yang memang karena genetik ya. Tapi kalau yang bukan genetik bisa dicegah dok ya? Betul, karena kalau yang bukan genetik lifestyle karena, ya. Jadi ini karena lifestyle, jadi kita bisa cegah dengan makan secukupnya, jangan berlebihan. Jadi harus tetap pola hidup sehat ya yang penting ya dok. Berarti itu juga penting juga untuk kita mendeteksi secara dini juga ya dok ya. Benar sekali Arlin. Harus dicek darah juga itu juga penting ya dok ya. Itu kan part of medical check up biasanya ya. Apalagi kalau pasien dengan ada diabetes itu salah satu yang harus dicek adalah asam urat biasanya. Yes, betul sekali. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Baik ya Dr. Arlin, terima kasih. Banyak sekali informasinya ya mengenai asam urat. Kita nggak tahu ternyata makan jeroan banyak, makan olahraga, tiba-tiba minum susu protein gitu misalnya, ternyata itu juga bisa menyebabkan seringkali pemicu banyak ya, pasien yang datang itu yang nge-gym kayak gitu seperti ilustrasi yang tadi itu karena kandungan daripada susunya itu high protein. High protein. Jadi gitu tadi kalau penyakit asam urat ini kan bisa mengancam persendian. Yes, tapi ada juga nih penyakit yang mengancam hilangnya penglihatan dan bertepatan dengan hari ini nih, Hari Mata Sedunia, Dr. Arlin. Betul. Nah, nanti hari ini kita akan membahas lagi nih. Setelah ini kita bakal membahas mengenai kesehatan mata, terutama penyakit glaukoma. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.